Kita berharap timbal balik yang tegas, yang jelas, yang berbasis pada nilai. Tapi pertanyaan penting kita malam ini dalam topik soal hukum ini, apa proses konsultasi kepada warga dalam soal MBG? Anda semua istilahnya taken for granted, diasumsikan karena Prabowo menang dan dia yang mempromosikan soal MBG ketika pemilu, jadi memilih dia, diasumsikan itu kita setuju. Kita senang anak-anak sekolah dikasih makan gratis, tapi kita masih bertanya-tanya, dengan duit sebesar itu kenapa nggak dipakai buat memberdayakan ekonomi orang tuanya? Kita hari ini, bapak-bapak sekalian, teman-teman, masih diperlihatkan pada ambisi besar negara untuk mensejahterakan rakyatnya tanpa berkonsultasi secara baik. Kenapa saya menekankan konsultasi dan melihat apa yang menjadi kepentingan warga? Karena keadilan tadi itu baik ketika mau nyusun legislasi dan ketika legislasi itu ingin diberlakukan dan dijalankan, dia bukan hanya ingin meresponsi warga, tetapi dia juga harus melibatkan warga. Kalau kekuasaan dan kekuatan, kewenangan yang besar oleh negara, kewenangan itu nggak cuma dihukum, tapi menentukan anggaran, menentukan pendapatan, hanya digunakan untuk memaksakan kehendaknya tanpa memperhatikan dan berkonsultasi dengan warga, maka niat suci dari negara, niat suci kekuasaan itu tidak sempurna, broken, retak, hilang sebagian. Itulah kemudian yang miskin masih miskin. Kemiskinan tidak bisa ditambal, ditutup, ditanggulangi hanya dengan makanan bergizi gratis. Rasa puas kita, rasa solidaritas kita kepada orang yang menderita di tempat lain seperti di Palestina tidak bisa ditutupi hanya dengan kebanggaan kita melihat presiden kita ikut dalam sebuah perkoalisian baru. Apalagi ditukar dengan semua detail dan daftar perdagangan yang ketika dikalkulasi ternyata kita juga berpotensi terganggu identitas kita. Dalam hukum, ibu bapak sekalian, hukum itu diberlakukan dua. Ada yang berbasis wilayah, ada yang berbasis identitas. Buku-buku sejarah hukum menulis, mengkaji dan berkesimpulan seperti itu. Dalam perjanjian yang baru dengan Amerika, barang-barang Amerika boleh masuk tanpa dapat pembatasan halal atau haram. Maka Anda, market sosial Anda, market ekonomi Anda akan juga diramaikan oleh barang-barang yang belum teruji kehalalannya. Apakah itu timbal balik yang kita harapkan? Kita berharap timbal balik yang tegas, yang jelas, yang berbasis pada nilai. Tapi pertanyaan penting kita malam ini dalam topik soal hukum ini, apa proses konsultasi kepada warga dalam soal MBG? Anda semua istilahnya taken for granted, diasumsikan karena Prabowo menang dan dia yang mempromosikan soal MBG ketika pemilu, jadi memilih dia, diasumsikan itu kita setuju. Kita senang anak-anak sekolah dikasih makan gratis, tapi kita masih bertanya-tanya, dengan duit sebesar itu kenapa nggak dipakai buat memberdayakan ekonomi orang tuanya? Apa masih mungkin
menyiapkan energi yang besar, budget yang besar untuk memberdayakan itu. Catatan-catatan kritis ini sebetulnya bisa muncul dalam proses perumusan kebijakan. Barangkali ada tempat yang lebih membutuhkan, barangkali ada kelompok orang yang lebih membutuhkan, barangkali kelompok miskin yang mau dikasih MBG di satu tempat lebih membutuhkan hal yang lain. Sampai di situ saya ingin secara subjektif mengatakan bahwa setiap situasi, setiap orang, setiap kelompok, setiap situasi perlu ada treatment tersendiri, perlu ada treatment yang khusus, yang khas, tidak bisa dipukul rata. Nah, regulasi-regulasi yang menopang agenda-agenda pemerintah lancar. Kita kesulitan memantau, tidak ada akses. Tapi lihatlah regulasi-regulasi yang seharusnya atau yang sudah ditunggu-tunggu oleh mereka yang rentan situasinya. Pekerja rumah tangga, masyarakat adat, perlindungan secara hukum jaminannya belum ada sampai sekarang. Masih dibahas. Kalau yang kayak begitu kita dipanggil. Tapi untuk kepentingan program pemerintah kita belum dipanggil. Jadi Ibu Bapak sekalian, teman-teman, saudara-saudara, proses yang melibatkan kita masih diskriminatif. Proses yang harusnya terkait dengan orang banyak masih diskriminatif. Itu yang kalau dalam hukum, para ahli hukum menyebutnya sebagai hukum hibrid. Ada proses legislasi, ukuran-ukuran yang kita kenal sebagai sebuah negara demokratis ada. Tetapi untuk yang menunjang program pemerintah begitu cepat. Giliran yang untuk kelompok rentan gak cepat. Gak cepat itu kategorinya ada yang lambat, ada yang gak disentuh sama sekali, atau ada yang tidak terpikirkan sama sekali. Nah, kekuasaan seperti itu. Di sisi penegakan hukum, Anda lihat di media sosial, di media, di HP Anda, yang berkuasa membunuh anak kecil yang tidak berkuasa. Di Jogja sini ya, di mana di Sleman ya, polisi nggak ngejar maling, korbannya ngejar maling, korbannya mau dipidanakan. Tapi di kantor-kantor institusi-institusi itu terjadi juga proses-proses penegakan, bukan nggak terjadi. Tapi kalau kita lihat, ada dari kasus-kasus itu yang bermotif politis, ada lagi yang bermotif bisnis, pertarungan bisnis, ada lagi yang sifatnya lokal, ada lagi yang sifatnya mengejar angka penegakan hukum, angka penanganan ini, angka penanganan itu. Kenapa angka itu jadi penting? Karena ada budget atas nama rakyat yang namanya APBN yang digunakan. Maka dia akan ditanya, mana hasilnya?